Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Eh, Halo, kita Halo, Baik-baik, Pak. baik-baik ya. kabar Alhamdulillah baik Pak baik. Rafael. Hari Bapak ini apa kita, kabar Pak Rafael? alhamdulillah saya baik sekali dan sangat lebih baik hari ini. Eh, Hari ini kita akan mengobrol santai tapi serius tentang satu hal yang sering kita dengar sebagai ASN, yaitu berakhlak. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah nilai-nilai berakhlak ini sudah benar-benar dipraktikkan sebagai dosen ataupun sebagai tenaga kependidikan? Karena jujur saja, kita bukan hanya pengajar, kita adalah pelayan publik, pelayan publik di bidang pendidikan. Nah, di sini sudah hadir beberapa rekan-rekan dosen dan satu tenaga kependidikan untuk membedah nilai akhlak tersebut. Oke, sebelum kita membuka topik, tentu kita harus tahu dulu narasumber kita. Narasumber yang pertama itu Bapak Muhammad Akbar, kemudian yang kedua adalah Ibu Intan, yang ketiga adalah Ibu Rizkina, dan terakhir adalah Ibu Cynthia. Semuanya luar biasa. Oke, saya ingin berkenalan dulu dengan Pak Muhammad Akbar. Bapak Muhammad Akbar, eh, Bapak dari mana? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Akbar. Keseharian saya dipanggil Pak Akbar. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Manado berarti itu di Sulawesi Utara ya Bapak ya. Ya, betul Pak Rafael. Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya di podcast ini. Sekarang kita ke narasumber yang kedua, Ibu Intan. Silakan Ibu Intan. Ya, halo Pak. Terima Halo. kasih sebelumnya sudah mengundang saya di podcast Gacor ya namanya. Iya, betul. Ya, sebelumnya saya izin perkenalan diri dulu ya. Nama saya Intan Permata Hadi, saya dari Universitas Mataram. Saya sekarang mengajar di Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk ilmu tanah sendiri itu biasanya apa ya Mbak bidangnya? Saya khusus ke arah konservasi tanah dan air, Pak. Wah, luar Jadi biasa sekali. kayak erosi, longsor, nah itu yang saya pelajari. Oke, pas sekali ya di sini membahas erosi dan longsor karena kita membahas nilai-nilai berakhlak. Oke, terima kasih Ibu Intan atas perkenalannya. Mari kita lanjutkan untuk perkenalan ke narasumber kita yang ketiga, Ibu Rizkina. Silakan Ibu Rizkina. Ya, terima kasih waktunya Pak Rafael. Perkenalkan semuanya, saya Rizkina Fatimah Siregar, bisa disapa Kina. Saya merupakan dosen dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Kedokteran. Namun, basic saya bidan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Rizkina. Luar biasa sekali Ibu bidan kita ini. Kita lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Cynthia Dewi. Silakan. Iya, salam kenal semua pemateri yang hadir pada podcastnya Pak Rafael malam hari ini. Eh, Terima kasih Pak Rafael telah mengundang saya. Saya izin memperkenalkan diri ya Pak. Silakan. Saya Cynthia Dewi Muniaga, bertugas sebagai tenaga kependidikan di Universitas Negeri Manado. Fokusnya saya berperan aktif pada hubungan masyarakat yang ada di Unima terkait bagaimana citra dari Unima itu sendiri ataupun pelayanan yang ada di Unima. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Bu Sinsin. Eh, saya memiliki satu pertanyaan umum yang sering terdengar di lingkungan kita sebagai akademisi, terutama di lingkungan kampus. Nah, menurut Bapak dan Ibu yang hadir di podcast ini, sebenarnya berakhlak itu maknanya apa sih? Saya pengen tahu jawaban yang pertama dari Pak Akbar. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Rafael. Kalau secara pribadi, berakhlak
untuk ASN itu untuk secara pribadi itu berakhlak itu bukan hanya sekedar slogan, tapi berakhlak itu merupakan kebiasaan atau pedoman atau perilaku kerja kita untuk ASN. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Mungkin dari narasumber yang lain ada yang ingin menambahkan atau memiliki makna yang berbeda. Karena kita kan sebagai akademisi tentu ya selalu memaknai hal-hal tertentu itu dengan sesuatu yang lebih kompleks. Silakan. Baik, Pak, saya izin menambahkan sedikit ya. Jadi berakhlak di kampus itu dapat dimaknai dengan implementasi nilai dasar ASN atau yang dikenal sama berakhlak ini dalam konteks Tridharma perguruan tinggi. Jadi setiap kita melakukan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, nilai-nilai berakhlak ini selalu kita implementasikan gitu. Wow, luar biasa sekali. Tentu ya berakhlak itu harus selalu diimplementasikan. Apalagi kita sebagai akademisi, tentu kita menjadi ujung tombak dari berakhlak ini. Karena kita harus memberikan pengajaran dan pendidikan, pengabdian, serta penelitian yang memang menjadi core tugasnya kita. Oke, tadi dari dua narasumber yang hebat-hebat ini, saya masih pengen tahu dari narasumber yang lain untuk makna dari berakhlak tersebut. Silahkan ke Ibu Cynthia, silahkan. Oh iya, untuk saya berakhlak sendiri karena saya sebagai tenaga kependidikan ya mungkin lebih ke bagaimana saya melayani segala sesuatunya karena kami banyak bertemu dengan pihak-pihak tertentu mulai dari stakeholder ataupun mahasiswa, kita banyak menjumpai mereka. Jadi menurut saya berakhlak itu bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai apa namanya jembatan dalam menghubungkan antara si pihak stakeholder dengan Unima dan bagaimana mahasiswa juga bisa menerima pelayanan yang ada dan mereka mengerti akan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi berakhlak itu menurut saya bagaimana saya bisa memposisikan diri saya sebagai jembatan baik untuk menghadapi seorang mahasiswa ataupun pihak luar seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tentu ya, kalau berakhlak itu harus menjadi salah satu apa ya ujung dari kita sebagai ASN. Apalagi tadi yang di penjelasan Ibu bilang kita harus menjadi pelayan publik yang baik. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Rizkina. Silakan dengan pertanyaannya sama. Em, Baik, Pak. Menurut saya berakhlak itu sebagai seorang dosen, yaitu kita bagaimana menerapkan nilai-nilai dasar ASN di kampus, seperti berakhlak itu sendiri ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini semuanya itu harus dilaksanakan di kampus kita sendiri, di institusi, yang dimananya nanti berorientasi pelayanan itu seperti contohnya memberikan layanan eh, akademik secara ramah, positif, kemudian mengutamakan kepentingan mahasiswa dan juga mutu pendidikan gitu, dan juga harus transparan ke ketika kita menjadi dosen kita harus transparan dalam memberikan nilai seperti itu, Pak. Jadi ini yang berakhlak itu harus dilakukan di kampus menurut saya itu, Pak. Luar Terima biasa kasih. sekali, detail sekali ya terkait dengan jawaban dari Ibu Rizkina. Tentu dalam memberikan penilaian di kampus itu memang core dari berakhlak ini harus diterapkan agar terjadi keadilan bagi para mahasiswa itu sendiri. Oke, diskusinya semakin lama semakin menarik dan saya memiliki satu pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau kita biasanya sering melihat bahwasanya berakhlak itu dalam bentuk spanduk gitu kan di lingkungan kampus baik itu mulai dari rektorat kemudian gedung fakultas kadang-kadang sampai ke selebaran berakhlak itu apa hanya hanya sampai di bentuk tulisan saja. Nah, saya ingin bertanya, apakah tindakan nyata yang bisa atau biar terbiasa Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan core berakhlak ini? Oke, mungkin ada yang mau menjawab, silahkan.
Oke, baik, saya pertama dulu ya, Pak Rafael. Terima kasih Bapak Ibu kesempatan yang diberikan. Oke, jadi untuk pengimplementasian atau pengaplikasian dari core berakhlak ini atau core value berakhlak ini yang sudah saya lakukan selama menjadi calon pegawai negeri sipil. Yang pertama itu harus berorientasi pelayanan, di mana di sini pelayanan yang saya lakukan itu eh, memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan konsultasi, baik itu kebutuhan akademik ataupun kebutuhan yang lain. Yang penting kebutuhan di dalam kampus. Kemudian pada saat kita pengimplementasian berorientasi pelayanan di sini kita itu harus sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara, kita itu harus memberikan respon yang cepat. Kemudian yang kedua, ada akuntabel, di mana di sini saya penerapannya itu saya memberikan penilaian yang transparan kepada mahasiswa. Mahasiswa harus mengetahui rubrik penilaian apa-apa saja dalam saya memberi nilai. Kemudian yang ketiga, ada kompeten, di mana di sini saya selaku ASN dosen, saya harus mengembangkan kemampuan secara pribadi dengan terus melakukan penelitian dan terus belajar supaya kita mampu memberikan pemahaman terbaik atau pelayanan terbaik kepada mahasiswa. Mungkin itu dari saya, Pak Rafael. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya sangat ini sekali ya, inspiratif sekali. Jadi ketika mahasiswa memiliki kebutuhan yang ada di kampus, itu Pak Akbar selalu on the go dan ready ya, luar biasa sekali. Eh, saya masih pengen tahu jawaban dari rekan-rekan yang lainnya. Silahkan. Yang dua lagi saya mau tambahin yaitu adaptif. Adaptif di sini kita sebagai dosen itu harus siap menghadapi perubahan digitalisasi, kurikulum yang baru, kebijakan yang baru yang bulan ini terbit, bulan depan berbeda lagi. Nah, itu kita harus bisa menerima, tidak boleh kita tolak seperti itu dan kita harus adaptif dalam hal itu. Dan juga kolaboratif yaitu mendorong riset dan pengabdian berbasis tim gitu, Pak Pak Rafael. Betul, betul, betul. Ada lagi? Oke. Selanjutnya kita langsung ke narasumber kita yang terakhir. Karena harus ya, kalau kita harus mendengarkan sudut pandang jawaban dari setiap sudut. Jadi tidak kita sudah dari 3 narasumber yang luar biasa, sekarang kita ke narasumber yang keempat. Silakan Ibu Sisin, bagaimana pendapat Ibu? Wah, semua jawabannya sepertinya sudah dirangkum ya oleh ketiga pemateri. Saya bingung harus menjawab seperti apa. Betul, Saya betul, rasa betul, kayak saya betul. tidak perlu lagi menjawab, semuanya sudah terjawab ini, Pak. Mungkin Oke. kalau dari saya Hmm. sendiri ya, eh, kalau semuanya sudah mengangkat kompeten, loyal, akuntabel, mungkin saya lebih ke sisi harmonis. Kenapa saya lebih ke sisi harmonis? Karena harmonis itu kita harus memastikan dari segi apapun itu harus seimbang. Baik kita harus seimbang kepada seorang mahasiswa ataupun seimbang kepada rekan kerja kita dan pihak-pihak seperti dosen. Karena di mana kita sebagai tenaga kependidikan, selain kita memberikan pelayanan, kita harus memastikan bahwa tim kita ataupun tim kita yang di mana kita berdiri di universitas itu memastikan bahwa komunikasi di dalamnya itu tetap sinkron, tetap seimbang dan Betul. berjalan bergandengan bersama. Misalnya seperti kita ingin menginformasikan segala sesuatunya mulai dari mahasiswa ya, mungkin saya mulai mungkin kayak kapan jadwal adanya wisuda ataupun kapan pembayaran UKT dan lain sebagainya terkait mahasiswa mungkin kayak seperti beasiswa ya, bagaimana kita menyampaikan itu dan itu kita rasa kita membutuhkan tim yang solid. Bagaimana kita menyampaikan kepada mereka dan menjaga itu tetap seimbang. Begitu juga dengan rekan-rekan kerja kita kepada tenaga-tenaga pendidik ya, seperti dosen, kita harus menginfokan kepada mereka bagaimana sistem digital yang telah berjalan selama ini ataupun ada sistem pembaruan terbaru dari pemerintah. Jadi itu kenapa saya menekankan bahwa
harmonis itu penting. Kita harus menjaga komunikasi di dalamnya. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa sekali jawabannya dari keempat narasumber kita. Jadi, pemirsa dimanapun berada, sebenarnya semakin lama diskusi kita semakin menarik, tapi sayang waktu kita terbatas. Nah, dari diskusi ini, kita tentu belajar satu hal, bahwasanya berakhlak itu bukan hanya sebuah nilai administratif, tapi ia merupakan cerminan integritas dan profesionalisme. Sebagai akademisi, dosen, tenaga kependidikan, siapapun itu yang ada di kampus, kita tentu membentuk karakter bangsa sebagai dasar dari kemajuan negara ini. Nah, kita tentu harus menjaga sistem pelayanan agar tetap berjalan. Jika kita konsisten dengan menerapkan berakhlak ini, maka mutu layanan pendidikan meningkat dan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi pun semakin naik. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bersedia diganggu waktunya. Terima kasih Pak Akbar, Ibu Cynthia, Ibu Terima Ristina, dan kasih. Ibu Intan. Semua jawaban yang diberikan Bapak Ibu sangat luar biasa sekali dan tentu menginspirasi bagi kita semua, terutama bagi para pemirsa di rumah. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akhiri diskusi ini, podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast Latsar berikutnya. See you. Oke, terima Terima kasih kasih. para Audio Jungle.